Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa kadza yasta'ilu alaihi ta'ala al-jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumi ma wal mautu wa samamu wal ama wal baka. Wa kadza lan kaya mengkono-kono ditemu mustahil. Yastahilu mustahil bahwa kita mustahil mani alaihi ando ing atas Allah Ta'ala apa al-jahlu sifat bodoh wa malan sifat di mana kang tetep ing dalem maknane jahil dimaklumi ma kelawan ngawi perkara kang hakutu tenurui wal mautu lan ditemu mustahil maning sifat mau sifat mati andal saking Allah Ta'ala wasoma mulan ditemu mustahil maning sifat budek wala amal lan ditemu mustahil maning sifat amal dicap wala baka mulan isu. Al-Imam Sanusi menerangkan bahwa mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala persifatan maut. Karena kemarin sudah diterangkan sifat mustahil jahil, maka dilanjutkan diterangkan oleh beliau bahwa ditemu mustahil pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat mati. Artinya apa? Artinya wajib bagi Allah persifatan hidup ya. Karena hidup ini menjadi syarat daripada sifat-sifat kudrat, irad dan ilmu. Kalau kita gambarkan, kalau kita dibilang mampu, dibilang bisa, dibilang pinter, tapi kalau kita mati ya, maka kemampuan dan kemauan kepintaran kita itu tidak ada. Karena kalau mati itu tidak bisa apa-apa, maka hidup itu menjadi syarat. Maka dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup, sifat hidup itu adalah wajib bagi Allah menurut hukum akli. Kemudian diterangkan juga di dalam Al-Quran bahwa Al-Hayyu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha Allahu ta'ala iku la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak illallah selain Allah. Al-Hayyu zat yang hidup. Maka penemuan akli atau hukum akli yang ditemukan oleh manusia, oleh seluruh manusia, itu wajib menemukan atau wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifatan hidup. Ini sudah sesuai dengan dalil nakli atau dalil syar'i yang ada di dalam Al-Quran. Maka penemuan kita sebagai manusia yang diwajibkan oleh Allah untuk mengenal Allah itu sesuai dengan khabar atau berita yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu yang dibawa Al-Quran. Itu sudah sesuai. Maka inilah yang harus kita yakini, yang harus kita iktikadkan, yang harus kita imani, bahwa
Tuhan kita yang kita sembah, yang kita jalankan perintahnya, yang kita berusaha menjauhi segala larangannya adalah Tuhan yang maha hidup, atau dengan bahasa hukum akhirnya wajibul hayyun atau wajibul hidup, wajib urip. Selain Allah, ya, baik itu malaikat, nabi, manusia, jin, hewan dan sebagainya, hidupnya itu tidak wajib. Hidupnya itu jaiz. Hidup juga boleh, mati juga boleh. Itu menurut hukum akli. Akan tetapi di dalam kitab Al-Quran juga dijelaskan, atau khabar berita yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, bahwa kematian itu pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa dipahami oleh hukum akli, ya, manusia hidup atau tidak hidup, hidup atau mati, boleh juga hidup selamanya, boleh juga mati selamanya. Itu menurut hukum akli. Akan tetapi dijelaskan, tidak diberitakan oleh Allah melalui Al-Quran bahwa setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Maka kematian yang mempunyai ruh atau sesuatu yang hidup selain Allah, kematiannya itu pasti terjadi. Itu namanya hukum akli atau wajib akli arifi. Karena apa? Karena awalnya menurut hukum akli yang namanya hidup atau mati itu jaiz. Tapi ketika kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita harus mengimani dan meyakini bahwa setiap yang hidup akan dipastikan mati. Berarti apa? Berarti itu wajib akli arifi namanya. Kita harus mengimani bahwa yang namanya kematian itu pasti terjadi. Karena yang membuat hidup juga yang membuat mati adalah Gusti Allah. Kalau yang membuat hidup atau mati Allah, maka Allah akan mematikan yang hidup atau menghidupkan yang mati, pasti terjadi. Ketika kita sudah mati di alam barzah, ya, atau kita mati di alam dunia, ketika kita berganti alam barzah, kita akan dihidupkan, maka kehidupan kita di alam barzah pasti terjadi. Mustahil itu tidak terjadi, karena juga itu khobar atau berita dari Gusti Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Allah pasti benarnya. Tuh, salah satu kita membenarkan Al-Quran, ya, kita harus tahu hukum aklinya dulu, ya, bukan hanya katanya seperti itu. Jadi secara hukum akli, ya, hidup atau mati hukumnya jaiz selain kepada Gusti Allah. Tetapi kalau mati, ya pada zatnya Gusti Allah itu mustahil. Maka itu kebalikan daripada yang namanya maut, ya indallah, atau bagi Allah itu kebalikannya hidup itu mustahil. Kenapa kita bisa memustahilkan kan seperti itu? Karena kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib hidupnya. Pasti itu. Pasti hidup, tidak jaiz, tidak mustahil. Artinya wajib hidupnya. Sifat hidup pada Allah Subhanahu wa taala itu menurut hukum akli itu wajib atau harus bahasa kitanya. Nah itu
kita harus benar-benar mengimani dan benar-benar meyakini. Kemudian hidupnya Allah dengan hidupnya selain Allah, katakan makhluk, itu berbeda. Kalau hidup kita sebagai makhluknya Allah itu berruh dengan lantaran adanya ruh. Kalau ruh kita diambil atau dicabut, pasti kita akan mati. Tetapi hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ruh atau tanpa perantara ruh atau dan sebagainya, itu tidak. Hidupnya Allah itu didatihi dengan zatnya Allah. Makanya hidup ini menjadi syarat menurut hukum akli, menjadi syarat Allah bersifatan qudrat, iradat, ilmu. Buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala mustahil mati, ya, atau dengan bahasa sebaliknya Allah Ta'ala pasti hidupnya. Kalau salah satu, ya, kalau Allah Ta'ala itu tidak ada, kalau Allah Ta'ala itu mati, ya, maka sudah bisa dipastikan Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat qudrat iradah. Kalau Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat qudrat iradah, maka tidak akan terwujud alam ini. Sesuatu yang lemah ini, yang ajun ini kan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada taksir, tidak bisa menjadikan atau meniadakan. Itu sesuatu yang apes. Ketika kita sudah melihat, ya, mata kita sudah melihat wujud alam, juga pendengaran kita sudah mendengar daripada suara-suara alam, maka itu membuktikan alam ini, wujudnya alam ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup. Nah, ini bukti hukum akli, ini bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Namanya bukti qot'i atau dalil qot'i. Jadi dalil qot'i ini tidak bisa dibantah lagi. Mau dibantah seperti apa ya pasti menang. Dan inilah bukti-bukti yang kita ambil daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu cara kita melihat atau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wajib hidupnya, mustahil mati. Itu. Nah, ini kalau kita sudah mengetahui ini, itu kita disebut orang yang ma'rifat atau orang yang sudah mengenal. Al-ma'rifat itu adalah al-i'tiqad al-jazmu al-mutabi' al-waqi nasyun andalil. Jadi i'tiqad atau keyakinan, ya, yang mantap, yang tidak bisa digonjat lagi, yang keluar atau yang mengepasi, menyocoki, yang mengepasi dengan bukti. Jadi keyakinan, ya, yang mantap, yang sesuai dengan bukti, itu adalah ma'rifat. Jadi kalau kita mengenal Allah Ta'ala itu, ya, bukan berarti harus mata kita itu harus melihat, enggak. Pendengaran kita harus mendengarnya, enggak. Karena mata, pendengaran kita, pengecap kita ini bukan ta'aluknya, bukan hubungannya. Jadi ada kerjaannya masing-masing, ya. Bukan kerjaan mata kita untuk mengenal Allah, melihat Allah, bukan pekerjaan pendengaran kita, juga bukan pekerjaan perasa kita. Pekerjaan untuk mengenal Allah itu adalah akli atau akal. Ketika
Ketika akal kita sudah memahami, ya, menjadi satu keyakinan, itulah disebut basiroh. Basiroh itu hati kita. Maka hati kita tidak akan hidup kalau akal kita tidak hidup. Akal kita tidak akan hidup kalau tidak untuk apa? Untuk mengerjakan, untuk bekerja. Tidak untuk apa namanya? Mencari. Karena tugas daripada akal kita adalah berpikir. Yang utama adalah berpikir mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang wajib, ya, kita harus mengenal, ya, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajibul hayyun atau wajib hidupnya, mustahil matinya. Kalau kita sebagai manusia boleh mati, boleh enggak, boleh hidup, boleh mati, itu perbedaannya. Maka itulah yang harus kita garis bawahi, maka itulah yang harus kita yakini. Kemudian mustahil juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu budek. Budek kalau bahasa Indonesia apa itu? Tuli, ya. Tuli. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tuli, ya. Itu mustahil. Kemudian mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala buta, tidak melihat, tidak mengerti. Artinya apa? Jangan disamakan, ya, sama basornya, melihat dan mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan panca indera seperti kita. Nah, itu mustahil, ya. Karena kita harus kembali lagi kepada dalil Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Gusti Allah, baik menyerupai zatnya, baik menyerupai sifatnya, baik menyerupai penggawainya. Maka sama basor, ya, sama melihat dan mendengar itu adalah bagian daripada sifat-sifatnya Gusti Allah. Ta'aluknya, ya, ta'aluk itu hubungan bahasanya. Tapi secara istilah itu ta'aluk tolabu sifat, apa tolabu sifat, mencarinya sifat kepada sesuatu yang lain. Tolabu sifat bighairihi, mencari atau mencarinya sifat kepada sesuatu yang lain, itu namanya ta'aluk, hubungan. Seperti begini, seperti hubungannya atau ta'aluk sifatnya pisau, ya, sifatnya pisau, ya, itu hubungannya kepada seumpama kertas, timun dan sebagainya, itu namanya ta'aluk, ya. Nah, itu ta'aluk. Nah, itu sifat kita harus tahu bahwa wajib memustahilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat budek atau tuli. Kita harus mewajibkan dan harus menemukan, mengiman dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib mendengar, wajib melihat. Kepada siapa mendengar dan melihatnya? Ya, kepada sesuatu yang mewujud, ya, kepada buku, gunung. Mendengarnya enggak cuma kepada suara aja, kepada cirinya, kepada bentuknya. Allah juga mendengar, selain juga melihat. Jadi zatnya roti lah, katakan itu, ya, zatnya roti itu didengar oleh Allah. Kalau kita kan mendengarnya suara aja, ya, itu sangat berbeda. Makanya jangan disamakan mendengarnya Allah dengan kuping, tidak. Kalau manusia mendengarnya dengan panca indera, yaitu kuping, melihatnya dengan mata, itu namanya panca indera. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu, ya, itu mustahil. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihatnya seperti kita,
atau mendengarnya seperti kita manusia mendengarnya dengan kuping, ya kan? Itu sama saja budik, ya, sama saja tuh tuli. Coba kalau kita mendengarnya suara, ya, kalau dekat, kira-kira kalau 100 meter dengar enggak? Ya kan? Atau dekat tapi suaranya enggak keras, kan enggak mendengar ya? Enggak mendengar, itu namanya tuli. Nah Allah Subhanahu Wa Taala makanya mendengarnya, apalagi suara, ya, pada zatnya aja, pada cirinya aja Allah Subhanahu Wa Taala mendengar kepada sesuatu yang wujud. Yang wujud itu banyak. Kalau kita sebutkan satu persatu, ya, ciri, ma'rod, ya, terus jauhar, itu satu yang wujud. Ya, itu didengar oleh Gusti Allah. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan tuli seperti itu. Jadi semua, apalagi hati kita berbicara, ya, hati kita ini ngeretek, itu Allah Taala itu mendengar dengan sifat sama basornya, sama melihat basor mendengar, ya. Kemudian mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan picek, ini bahasa Indonesianya buta. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan buta. Itu ya kita harus memustahilkan. Kalau selain Allah, ya itu bisa buta, bisa melihat. Maka perbedaan melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk, ya, atau manusia, melihatnya Allah itu tidak dengan kelopak mata. Pokoknya kita harus beriman saja, kita harus meyakini saja bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya kepada apa? Kepada sesuatu yang wujud, baik yang kelihatan mata kita atau tidak kelihatan mata kita, itu diketahui atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wujud, artinya sesuatu yang sudah dijadikan, ya, sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah itu pasti dilihat oleh Gusti Allah. Wal bakar, nah ini saya agak cepatkan, ya. Wal bakar. Kemudian kita juga harus meyakini dan mengimani bahwa mustahil bagi Allah persifatan bisu. Ya, bisu berarti tidak bisa berbicara. Ya. Kemudian berbicaranya Gusti Allah, ya itu namanya kalau bahasa Indonesia kalam, ya, bahasa Arabnya kalam, bahasa Indonesia berbicara. Berbicaranya Allah itu juga berbeda dengan berbicaranya makhluk. Kalau kita sebagai manusia berbicaranya kan bil harfi bil saut, ya, dengan huruf, dengan suara. Tapi berbicaranya Allah bila sautin, bila harfin, tidak dengan suara, tidak juga dengan huruf, ya. Berbicara dengan huruf itu sama juga bakam, sama juga bisu. Kenapa? Karena berbicaranya kita, ya, dengan huruf, dengan suara itu tidak bisa menunjukkan, ya, tidak bisa menunjukkan pada sesuatu yang haknya harus dibicarakan. Contoh seperti ini, kita mau mengatakan roti, air, gelas, kan berapa kalimat? 3 kalimat, ya, 3 kalimat. Pertama yang namanya kita menyebut roti, gelas, air itu didahului tidak ada, seperti itu. Artinya juga kita tidak bisa mengatakan dalam satu waktu, satu ucapan roti, air, gelas jadi satu, enggak bisa kan? Dalam satu waktu, ya kan? Satu kata. Apalagi itu satu kalimat, ya kan? Atau kalimat roti, air, gelas. Mengatakan roti aja ini
mengatakan roti saja dalam satu waktu itu nggak bisa. Pertama harus ada huruf ro, ya kan begitu, ada t, i, baru bisa terangkum bahas apa kalimat roti. Kita mengatakan itu namanya apa roti ya, ini kan istilah, bisa juga disebut apa lainnya roti juga bisa kan, atau singkong seumpama kan bisa juga, karena itu cuma istilah saja. Antara nama dengan yang dinamai kan sangat berbeda kan, sangat berbeda. Artinya apa? Kita kalam kita, bahasa manusia khususnya untuk mengatakan roti saja dalam satu waktu itu nggak bisa. Apalagi mau mengatakan semuanya itu tidak bisa, itu yang dinamakan bisu. Itu juga bisa dinamakan bisu. Maka kalimat Allah atau berbicaranya Gusti Allah itu tidak seperti itu, tidak berhuruf, tidak juga bersuara. Lalu kita akan ditanya, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu kan berhuruf juga bersuara. Perlu diketahui bahwa kita mengatakan yang namanya Al-Quran itu ya, yang berhuruf, yang bersuara, kita sebut kalamullah itu sebutan majazi ya. Artinya apa? Boleh-boleh saja kita menyebut kalamnya Gusti Allah. Akan tetapi kita harus mengetahui secara hakikatnya. Walaupun kita sudah mengetahui bahwa kalamnya Gusti Allah ya, apa berbicaranya Gusti Allah tidak huruf, tidak bersuara, ya kan? Tapi kalau kita mau mengatakan Al-Quran, ya jangan mengucapkan itu bukan kalamnya Gusti Allah. Jangan mengatakan seperti itu. Kita tetap menyebutkan itu adalah kalamnya Gusti Allah, tapi secara majazi. Kita harus tahu di dalam hakikatnya majazi itu tasamuh, tidak apa-apa disebut seperti itu ya. Tapi kita harus tahu mengetahui yang sebenarnya, bahwa yang sebenarnya yang disebut kalamnya Gusti Allah yang ada pada dalam Al-Quran itu adalah yang dimaksud isinya, maknawiyahnya atau petunjuknya, tuduh maknanya, petunjuk maknanya ya. Ketika kita mendengarkan seperti ini contohnya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba, itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak samar ya. Itu kan arti terjemahnya. Kalau kita merujuk kepada kalimatnya itu kan berhuruf bersuara. Kita harus mengetahui isinya, apa tuduh-tuduhnya, petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalamnya Gusti Allah. Seperti itu. Jadi sebagai petunjuknya. Lu paham ya? Contoh seperti ini yang tadi saya ucapkan, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ini lebih gampang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wa 'amilus, dan orang-orang yang menjalankan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, orang-orang yang baik. Ulaika hum khairul, sebaik-baik manusia. Arti ya atau makna di dalam Al-Quran atau petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itulah yang disebut kalamnya Gusti Allah. Petunjuk maknanya, isyarah maknanya, bukan huruf suaranya ya. Akan tapi kalau kita sudah mengerti ya, jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa Al-Quran yang berhuruf bersuara itu jangan mengatakan ya, jangan mengatakan itu bukan kalamnya Gusti. Kita tetap harus mengatakan bahwa itu kalamnya Gusti Allah secara lisan. Di dalam hati kita meyakini harus apa yang diartikan kalamnya Gusti Allah adalah ya, petunjuk yang ada pada kalimat
Al-Quran. Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu wawasan ya, agar kita tidak salah ya, agar kita mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui, insya Allah ya, insya Allah tidak mudah terjerumus, tidak mudah menjalankan kesalahan. Sebab kalau kita salah, tidak tahu ya, kalau apalagi tentang akidah ini, hukumannya itu apa? Hukumannya ini sangat berbahaya. Hukumannya kita itu keluar daripada akidah atau dari keimanan, karena tentang akidah ini adalah apa? Harus mengetahui yang berkaitan dengan sifat uluhiyah, dengan sifat ketuhanan ya. Maka kita dituntut oleh ulama yang untuk mengetahui, ya, diwajibkan untuk mengetahui, untuk mengenal Allah melalui ya, mengenal sifat-sifatnya. Wajib ya, wajib wujud kita, pokok-pokok lafal lahwati dan siwah dan sebagainya, terus mustahilnya ya, kalau kita sudah mengetahui, insya Allah kita akan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, insya Allah yang akan datang ya, atau minggu yang akan datang kita akan teruskan. Saya akhiri saja ya. Wa muraduhu bima fi ma'na al-jahl ad-dhann wa syak wal waham wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya nahdi ya nasiya ya suratul mustaqim suratul ladzina ya Rabbana tarafna bi annaka tarafna wa anna asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan sinni kulli hawba wastur lana al-awrati wa anini ram'ati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wa ali wal ikhwani wa sa'iril hilali wa kulli dhi mahabba jiratina suba wal muslimina ajmala min rabbi isma fadlan wa juda manna la biktisabi minna بالمصطفى رسولي يهدى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عهد الحبيب وآله وصحبه عدد قصد شعبي والحمد لله في البدء والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.